Sebuah kitab suci jika benar bersumber dari Tuhan, tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya, terlepas siapapun yang menerima wahyu tersebut. Mari kita cek apakah Bible umat Kristiani memenuhi kriteria tersebut. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kolose 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Dalam ayat ini, Paulus dengan lantang mengakui bahwa dirinya Rasul Yesus. Bukan itu saja, Paulus bahkan berani mengklaim dirinya adalah Bapa dalam Kristus Yesus. Seperti dalam ayat 1 Korintus 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jika Paulus sudah menganggap bahwa dirinya Bapa dalam Kristus Yesus, maka jika merujuk pada ayat berikut ini bisa disimpulkan siapa Paulus. 2 Korintus 11 ayat 31, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Mungkinkah Paulus secara tidak langsung mengaku dirinya Allah? Permasalahannya sekarang, benarkah Paulus Rasul Yesus? Padahal bisa ditelusuri Paulus bukan orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Bagaimana ucapannya diverifikasi Yesus? Lalu tiba-tiba saja Paulus jadi rasul dan membawa ajaran baru tanpa Yesus ketahui. Mari kita lihat kedustaan Paulus dalam pengakuannya yang saling berbeda-beda. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai dengan ayat 9 diceritakan, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Buat Kristener, silahkan buka Bible-nya. Kita lihat bualan Paulus yang kontradiksi dengan ayat-ayat lainnya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, yang berbunyi, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, teman Paulus mendengar suara, tapi tidak melihat seorang juga pun. Tetapi di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, justru sebaliknya, teman Paulus melihat sumber suara, tapi suara tersebut tidak mereka dengar. Kesaksian Paulus mana yang harus dipercaya? Lanjut ke Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sementara di Kisah Para Rasul 26 ayat 14, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4, Paulus rebah ke tanah. Artinya Paulus sendiri yang rebah ke tanah. Sementara di Kisah Para Rasul 26 ayat 14, kami semua rebah ke tanah, yang artinya teman seperjalanan Paulus juga ikut rebah. Kesaksian Paulus mana yang harus dipercaya? Lanjut ke Kisah Para Rasul 9 ayat 8. Kisah Para Rasul 9 ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik.
Tapi kenapa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16? Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 8, Paulus berdiri dalam keadaan buta. Tapi dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16, Paulus bangun dan melihat Yesus menampakkan dirinya. Kesaksian mana yang harus dipercaya daripada Paulus ini? Dari kontradiksi pengakuan Paulus di atas bisa disimpulkan bahwa Paulus hanya berdusta. Bahkan bisa jadi dia rasul palsu, karena pengakuannya saja sudah beda-beda. Apakah bisa dipercaya omongan orang pelin-pelan? Apalagi bila kita lihat perkataannya yang seolah-olah memiliki otoritas tertinggi selayaknya Yesus. Padahal semua kata-katanya tanpa terverifikasi Yesus, karena memang Paulus tidak hidup zaman Yesus. Lihat saja ayatnya di mana Paulus merubah hukum Yesus. Dalam Matius 5 ayat 18, Yesus berkata, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi." Perkataan Yesus jelas, hukum Taurat satu iota pun tidak ditiadakan sebelum langit dan bumi lenyap. Intinya sampai kiamat. Namun apa kata Paulus? Efesus 2 ayat 15, "Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera." Sungguh bertentangan, bukan? Lebih kuasa siapa sebenarnya, Yesus apa Paulus? Inilah yang tidak mau dipikirkan umat Kristen, bahwa sesungguhnya ajaran mereka saat ini hanyalah berasal dari sosok pelin-pelan yang bernama Paulus, yang tidak jelas kesaksiannya benar apa tidak. Bila dilihat dari kontradiksi kesaksiannya, maka patut jika Paulus disebut bapa segala dusta. Salam akal sehat. Jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, and subscribe.